hilangkan agama. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Kalau membuat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Asik kalau begitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun AS Panji Gumilang kini membuat pernyataan yang sangat nyeleneh. Apa-apaan lagi nih? Kini kembali menggulirkan ide penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk. Tinggalkan agama, hapus kolom agama dalam KTP. Al-Zaitun akan mengusulkan kepada negara agar Kementerian Dalam Negeri dapat mengabulkan idenya tersebut. Indonesia ini harus satu identitas, tidak boleh ada agama dalam KTP, ujar Panji di saat khutbahnya. Panji Gumilang, sang pemimpin pesantren kontroversi Al-Zaitun ini terus melontarkan isu-isu kontroversial. Isu-isu kontroversial sebelumnya mengenai salam Yahudi, sholat Idul Fitri yang dihadiri seorang pendeta agama Kristen dalam satu shaf, sampai rencana menjadikan perempuan sebagai khotib dalam pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan simak videonya dan tinggalkan komentarnya. Saya sedang membebaskan lahan, ya kurang lebih 25 hektar, tempatnya sangat strategis untuk pergerakan pendidikan bertaraf Indonesia yang melanglang buana di seluruh dunia. Menjajah projo, Milanggori akan menampilkan Satrio Wirotomo menang tanpa ngasorake, terus ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itulah identitas Indonesia. Mengapa Indonesia? Politik identitasnya itu ya memang Indonesia. Saudara-saudara harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena punya budaya antar bangsa. Coba dasarnya itu universal. Semua agama ada di Indonesia, punya rumah. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini, tempat pendidikan. Kalau membuat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Ikuti saja seperti di paspor. Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara di seluruh dunia pasti memiliki kartu identitas, atau yang kita sering sebut sebagai KTP, kartu tanda penduduk. Kalau di Indonesia, kartu tanda penduduk sendiri merupakan bukti fisik yang menandakan identitas resmi penduduk. Alasan pencantuman agama dalam KTP adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai hak individu warga negara. Sebagai contoh, dalam permasalahan perceraian, agama Islam melalui pengadilan agama, sedangkan agama-agama lain melalui pengadilan negeri. Tetapi beda dengan pemikiran Panji Gumilang. Karena membawa toleransi, maka status agama dalam KTP mungkin tidak penting. Gak ada agama, gak geger, paspor gak ada agama. Jadi penduduk, kartu penduduk, kita setuju kartu penduduk. Kartu penduduk itu beda dengan paspor. Mengapa? Orang asing pun boleh duduk di Indonesia. Maka nanti disebut nasionalitinya apa? Katakan orang Cina yang sedang kerja, ya China. Orang Arab yang sedang kerja di Indonesia tapi masih berkebangsaan Arab, Arab. Maka nasionaliti kita Indonesia. Jangan dicantumkan agama. KTP kok ada agama? Kalau ada agama nanti yang berpikiran macam-macam dicatat. Itu bukan kita. Nah, ini namanya tidak ada persatuan Indonesia. Kemudian didengar, setelah didengar, Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Hilangkan agama. Karena sudah punya rumah ketuhanan yang Maha Esa. Hapus kolom agama dalam kartu tanda penduduk KTP sama halnya dengan menghilangkan identitas bangsa.
Ini benar-benar wacana yang keterlaluan, padahal warga Indonesia mempunyai identitas adalah agamanya dan dari kebinekaan itu sendiri. Wacana Panji Gumilang, itu adalah hal yang sangat sulit diterima oleh warga negara beragama yang memiliki identitas. Terbayang sahabat bagaimana bila kolom agama dihapus, tentu membuat bimbang terutama dalam pernikahan. Mungkin, bakal terjadi orang asal ngaku saja, maka akan berdampak campur aduk. Bagaimana menurut sahabat? Jadi kira-kira pendidikan yang begini ini melangkah selangkah nggak maju? Selangkah. Dan banyak-banyak. Selangkah saja belum tentu orang sepakat. Tapi disepakati atau tidak disepakati, kita melangkah. Karena apa? Indonesia memerlukan yang seperti itu. Asik punya tenaga mahir bangsa Indonesia untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Asik kalau begitu Indonesia. Identitasmu apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendiko, makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Muhammad kui duduk bapak daripada kaum lelakimu. Wah, itu asbabun nuzulnya lain. Jangan cerita asbabun nuzul, cerita teksnya. Kalau teks itu dibaca, maka walaupun hidung mancung, ada sedikit bewok, kemudian ngaku saya berdarah Nabi, itu bisa paham kita itu. Aneh orang ini nggak baca Quran apa? Oh, ini asbabun nuzulnya begini. Lah kok asbabun nuzul sudah ada kok. Kok dipraktekkan di Indonesia sedikit-sedikit. Wah, ini nasab Nabi. Waduh, gimana itu? Akan lebih gagah. Apa nasabmu? Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Artinya meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun itu merupakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi identitas agama sangat penting diketahui, agar saling menghormati satu sama lain dalam pelaksanaan atau ritual keagamaan. Demikian sahabat yang bisa kami sampaikan. Bagaimana menurut sahabat bila dalam kolom KTP agama dihapuskan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.